Kita mulai memasang termostat dan gasketnya. Kita siapin skrupnya, escape termostat, gasket, dan termostat. Pertama-tama kita mulai bersihkan dengan amplas yang halus ya. Pelan-pelan kita bersihkan yang kerak-kerak. Itu gara-gara kita sebelumnya saya pakai air pump, jadi kelihatan tuh dia kerak-keraknya muncul di pinggiran untuk ke selangnya itu. Kita bersihkan juga silen-silen yang sebelumnya dari bengkel dikasih, mestinya nggak perlu sih ini silen kayak gini, jadi kita pakai grease aja nantinya. Silen itu juga bikin tersumbat dan membuat gap antara selang dan cap termostat ini, jadi di sela-selanya itu dia muncul air radiatornya kalau merembes gitu. Kadang-kadang nggak kerasa sih, tapi itu ngurangin dari air radiator tersebut. Kita bersihkan dalamnya juga. Sampingnya lagi kita gulung supaya kita bisa bersihkan dalamnya. Tapi jangan terlalu besar untuk amplasnya, jadi dia bisa melukain bagian dalamnya. Kemudian yang halus saja. Kalau halus gitu kan dia jadi aliran air radiatornya dia bakal lancar gitu. Nah ini di bagian dalamnya kita bersihin. Kita halusin. Pertama bagian ini juga pas nempel ke gasketnya. Masih kelihatan ya ada bekas silen, mestinya nggak usah lah pakai silen, pakai grease aja tipis. Nanti saya tunjukin. Gesek aja terus. Harus telaten sih ini kalau untuk bersihin gini. Bersihin lagi dalamnya kalau masih kurang halus atau masih ada sisa-sisa kerak, bersihkan lagi. Sabar aja, ini emang butuh ketelatenan. Oke, setelah bersih kita siapin deh. Untuk skrupnya kita pakai kunci 12. Sambil dicek dulu ada retak atau pecah atau gimana, soalnya itu mempengaruhi sistem pendinginannya nanti. Udah pasti bersih, nah kita siapin grease-nya dan intake manifoldnya. Jadi udah disiapin ya intake manifoldnya. Nah di pinggirannya itu kan masih ada kayak kasar gitu, kita bersihkan aja pakai tisu, lalu kita pakai amplas lagi yang halus itu untuk bersihin sisa-sisa silen yang dipasang dari bengkel sebelumnya. Nggak tahu sih dari bengkel sebelumnya kenapa kasih silen. Aneh. Nah kita bersihin bagian dalamnya juga. Itu bagian dalamnya itu penting, itu pas dudukan dari termostatnya supaya dia duduk dengan pas, jadi harus dibersihin tuh. Nah, kita kira-kira kalau udah bersih bagian dalamnya, nah kita ambil termostat yang kita punya tadi. Nah kita bersihin juga tuh pinggir-pinggirannya, biasanya ada kerak atau sisa-sisa
sealant juga dia nempel di sini. Jeleknya sealant tuh kemana-mana, dia kadang stuck di termostatnya juga, tuh bahaya. Nah, kita mulai kasih grease-nya tipis aja, perlahan. Bagian bawahnya ya, soalnya yang pas duduknya dulu. Nah, ini untuk arahnya sih bebas sih, nggak masalah. Terus kita beli grease-nya lagi di bagian atasnya, tipis aja. Nah, itu bagian nantinya di atas grease ini ada gasketnya, kita baru tempel gasketnya. Kita paling itu grease-nya dulu, udah kira-kira pas. Nah, kita tempel gasketnya. Nah, baru kita lapisi lagi dengan grease-nya yang kita siapkan tadi. Perlahan aja sih, sabar, emang sih harus sabar supaya dia rapat deh. Nanti pas ditutup sama capnya itu, cap termostat, jadi rapat. Nah, kita kasih juga grease-nya, ditipisin aja, nanti dia rapat, dia nutup banget kalau udah dikuatin. Untungnya grease itu dia nggak nyangkut sih, jadi dia bisa larut. Kalau misalnya di air dia bisa larut, jadi nggak bahaya ke nyangkut di mana. Lain kalau sealant dia bisa nyangkut di radiator. Nah, ini kita siapin skrupnya, lalu pasang aja nih. Itu ada penahan untuk selang dari pompa bahan bakar ke karburator, tuh ada penahannya. Nah, ini skrupnya lagi, pakai tangan aja dulu. Habis itu kira-kira udah yakin ya, sampai dia nempel sih, baru dikencangkan pakai kunci 12 tadi. Gampang sih ya. Nah, ya, kira-kira aja dulu nanti, soalnya kita mau adjust yang kirinya itu kan ada logam untuk menahan selang bahan bakar. Yang kira-kira aja. Udah, kalau ada grease yang keluar bersihin aja, sip.